terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu, sepadamu terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, selamat malam teman-teman pemuda. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya yakin dan percaya teman-teman di rumah sehat selalu dan penuh dengan sukacita. Saya undang teman-teman mempersiapkan hati dan pikiran teman-teman untuk datang beribadah pada malam hari ini. Selamat beribadah. Shalom, selamat malam teman-teman. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mars Pemuda GKST. Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita teduh di hadapan Allah. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah pemuda kelompok 1 Genesis pada malam hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Oleh karena perkenaan Tuhan Yesus, kita masih diberikan sukacita penuh yang dapat kita rasakan di kehidupan kita melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita angkat pujian, Ku Diberi Kuasa. Saya ajak teman-teman untuk bertepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau
dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita ulang dari awal teman-teman. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya persilakan teman-teman untuk duduk. Teman-teman, kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan ibadah online saat ini, baik teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan, sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Inilah seru sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seringkali kita melakukan kesalahan melalui perbuatan, perkataan, maupun pikiran kita. Mari dengan rasa sesal malu kita mengakui semua kesalahan yang kita perbuat selama ini kepada Tuhan. Untuk meresponi pengakuan dosa, kita angkat pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa
mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu di kesempatan di malam hari ini. Karena kasih-Mu Engkau mengumpulkan kami kembali di tempat ini, baik rekan-rekan kami yang ada di tempat ini maupun rekan-rekan kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Kami rindu bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Dalam situasi yang ada saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kami kembali lagi menjumpai Engkau dalam persekutuan di malam hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, dan di kesempatan di malam hari ini ada waktu dan kesempatan lebih baik kami untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, kiranya dengan pertolongan Allah Roh Kudus Engkau akan memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti akan firman yang hendak kami baca dan kami renungkan, yang tersurat dari Alkitab yang kudus ini ya Bapa. Ya Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini. Kiranya Engkau memperlengkapi hamba-Mu ya Bapa, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah hamba-Mu hanya berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga baik kami semua yang mendengar ya Bapa, Engkau urapi kami semua, sehingga kami dapat mendapatkan sesuatu yang baru dari pemberitaan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga hal itu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ya Bapa di surga, persiaplah hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan kudus yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Kami membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya membacanya dalam nama Tuhan Yesus. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara itu dalam kehidupannya setiap hari. Dari pembacaan Alkitab dari Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 22, saya mengangkat sebuah tema, iman yang konsisten. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar di sekolah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita pernah belajar tentang peribahasa, yaitu bagaikan air di atas daun talas. Itulah kira-kira artinya bahwa orang yang hidup tanpa pendirian. Jadi di sini kita belajar tentang sesuatu yang bersifat konsisten, tidak ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Orang yang konsisten akan teguh pada pendiriannya. Dia tidak pelin-pelan. Dia tidak terombang-ambing oleh situasi yang ada saat ini. Kita melihat situasi saat ini, saudara sekalian, di tengah kehidupan kita. Kebanyakan orang tidak bisa memegang prinsip dalam kehidupannya. Mereka cenderung pelin-pelan di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil langkah kehidupan mereka, khususnya di dalam menggapai masa depan yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka. Alhasil saudara, pada akhirnya mereka memiliki hati yang seringkali berujung kepada kekecewaan. Demikian juga dengan kehidupan kita beriman. Kita sebagai orang-orang percaya yang dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara masuk dalam komunitas agama Kristen. Kita seringkali melihat di medsos banyak orang Kristen, beberapa orang-orang penting dalam kekristenan
berbondong-bondong beralih ke agama tertentu. Hal itu didasari saudara karena salah mereka mengambil sikap atau ketidakmampuan mereka berprinsip menjaga iman percaya mereka. Karena itu saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita sebagai orang percaya harus memiliki kemampuan di dalam membenahi diri kita, bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki sikap atau berpijak kepada kebenaran iman. Karena itu ditanyakan saudara pada kesempatan di malam hari ini, apa ciri-ciri orang atau sifat orang yang berpijak kepada kebenaran iman. Adapun dalam bacaan kita di malam hari ini, kita akan belajar dua hal ciri-ciri atau sifat orang yang selalu berpijak kepada kebenaran iman. Ya, kita melihat Alkitab kita. Yang pertama adalah orang tersebut memiliki sikap penyerahan diri dan pengakuan terhadap otoritas Allah. Hal itu dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-20 dan 21 dari bacaan kita di malam hari ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah sifat atau komitmen dari orang yang berpijak kepada kebenaran iman. Kisah Ayub merupakan kisah yang sangat unik. Satu-satunya orang yang diakui oleh Allah, orang yang saleh dan jujur dalam hidupnya, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencobai Ayub. Jadi di sini ditekankan saudara sekalian bahwa pencobaan itu berasal dari Allah, berasal dari iblis, bukan berasal dari Allah. Jadi Allah tidak pernah mencobai manusia, tetapi pencobaan itu berasal dari iblis. Sedangkan Allah memiliki posisi menguji iman kita seperti ia menguji Abraham. Karena itu saudara sekalian, kita melihat situasi yang dialami Ayub. Ayub yang dahulunya kaya, dalam suatu hari ia kehilangan seluruh kekayaannya. Harta bendanya yang begitu banyak musnah dalam sekejap mata. Dan terlebih anak-anaknya yang ia kasihi mati dalam satu hari itu juga. Akhirnya dalam suatu situasi iman yang ia alami, ketika ia dikatakan orang yang saleh dan jujur, ia tetap pada sebuah pengakuan dan penyerahan diri kepada Allah. Ia katakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sebagai anak-anak muda memiliki kemampuan untuk melakukan pengakuan dan penyerahan diri kepada Tuhan dikala kita berusaha untuk melakukan segala kegiatan kita, berusaha untuk menggapai cita-cita kita, tetapi apa yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kita, dan pada akhirnya kebiasaan kita, apapun yang kita alami, kegagalan-kegagalan yang kita alami, kita cenderung menyalahkan Allah yang melakukan hal itu. Tapi ingatlah saudara, bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia, tetapi Allah hanya menguji iman percaya kita.
dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini, begitu banyak orang frustasi, kecewa karena kegagalan dalam usahanya. Usahanya makin menurun, kesehatannya makin menurun, dan segala hal yang mereka bebas melakukan pada masa sebelum pandemi, pada masa-masa ini mereka sangat kesulitan. Sehingga pada akhirnya mereka lari kepada sebuah kekecewaan kepada Allah. Banyak peristiwa-peristiwa yang dapat kita baca, yang kita alami, yang dapat kita lihat di media massa. Betapa banyaknya orang-orang yang mengalami hal-hal yang berujung kepada sebuah kekecewaan, saudara. Karena itu kita sebagai anak-anak muda Kristen, kita sebagai tulang punggung gereja yang akan menjadi kekuatan gereja di masa depan, kita diharapkan memiliki sifat seperti Ayub. Sifat yang terus bersandar kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah menjadi modal dasar Ayub, bahwa ia yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupannya. Karena itu saudara sekalian, ketika kita memiliki sikap iman yang berpijak kepada kebenaran, kita pasti akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan penyerahan diri dan pengakuan kepada kekuasaan Allah ketika kita mengalami berbagai masalah kehidupan yang kita alami. Dan sifat yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan agar kita berpijak kepada kebenaran iman adalah kita memiliki prinsip hidup yang memiliki keyakinan kepada kehidupan beriman, yaitu prinsip hidup yang berkeyakinan pada keyakinan iman, yang dapat kita baca dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan dalam pernyataan saya pertama, bahwa Allah menyatakan bahwa Ayub merupakan orang yang saleh dan jujur pada masanya, dan itu diakui Allah, sehingga ia memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda dia. Apakah ia akan luntur terhadap keimanannya kepada Allah ketika ia didera berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup? Tapi apa yang kita dapat dengarkan, bahwa Ayub memiliki pengakuan dan penyerahan diri kepada Allah. Dan dalam hal ini berujung kepada sebuah pemahaman, sebuah komitmen dalam diri Ayub, bahwa Ayub tidak pernah menyalahkan Allah yang melakukan semuanya itu. Itulah bukti suatu kesalehan, suatu kejujuran yang dimiliki Ayub yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada masanya. Bahwa ketika kita memiliki komitmen untuk percaya kepada Allah, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pasti akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ketika kita terus bertumpu kepada pengakuan kita bahwa keimanan kita harus kita yakini dengan sebuah prinsip yang teguh, bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama, otomatis secara tidak langsung kita memiliki ketaatan iman kepada Allah. Ketaatan iman kepada Allah membuktikan bahwa kita tidak berkompromi dengan pelanggaran-pelanggaran atau dengan dosa-dosa. Ketika kita melanggar hukum Allah, tidak melaksanakan apa yang dikatakan Allah,
tidak memiliki sifat-sifat seperti yang diinginkan oleh Allah, pada akhirnya kita melanggar perintah Allah. Peristiwa di Taman Eden ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, tidak mendengarkan apa yang Allah katakan, jangan memakan buah yang berada di tengah-tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata Adam dan Hawa tidak mengindahkan, tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Ternyata ketika digoda oleh iblis melalui wujud ular, dalam wujud ular mereka langsung tergiur dan memakan buah terlarang itu. Akhirnya mereka menyadari diri bahwa mereka berdosa. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Ketika kita membina hubungan dengan pasangan kita, bagi saudara baik di tempat ini maupun di luar sana yang telah memiliki pasangan hidup yang akan diyakini untuk menemani kehidupannya di masa depan, bagaimana kita berprinsip menjaga kekudusan hidup ketika kita menjalani hubungan dengan sesama kita? Apakah ketika kita menjalani hubungan itu kita menjalani dengan sehat atau tidak? Itu tergantung dari kita semua. Ketika kita di dunia kerja, bagi saudara di tempat ini maupun yang saudara yang lagi menonton di rumah dan dimanapun berada saat ini, ketika kita diberi beban kerja oleh atasan kita, apakah kita melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab? Itu jawabannya tergantung dari kita yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bahwa ketika kita menyadari diri bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan bagi Dia, bagi kemuliaannya, yang telah ditempatkan di mana kita telah ditempatkan, apa komitmen kita untuk bersungguh-sungguh meyakini dalam penyerahan diri kita bahwa Allah memelihara kita? Apakah kita akan terus mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat? Itu jawabannya tergantung dari kita. Tapi kita yakin dengan iman bahwa Allah akan memberikan kepada kita kekuatan melalui Roh Kudus, supaya dari hari ke sehari kita seringkali akan terus dibaharui sehingga kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu saudara sekalian, inti dari iman yang konsisten adalah iman yang membuat kita menyerahkan diri kita pada suatu pengakuan kepada kekuasaan Allah atau otoritas Allah, dengan senantiasa bertahan di dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan yang kita alami, sehingga kita tidak jatuh dan mendukakan Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita konsisten dalam hidup beriman kita, bahwa kita tetap berprinsip pada keyakinan beriman kita, yaitu kita harus hidup dalam kekudusan, tidak melakukan dosa-dosa yang seringkali mendukakan hati Allah. Apakah kita mampu? Kita pasti mampu dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Karena pada akhirnya hasil dari iman yang konsisten adalah kita akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang akan menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Karena itulah tujuan hidup kita, menyenangkan hati Allah, menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Kita memiliki karakter yang serupa dengan Kristus, dengan tetap teguh pada iman,
walaupun begitu banyak macam cobaan dan godaan yang kita alami dalam hidup masa muda kita, tapi kita yakin pimpinan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Karena itu, tetaplah setia di dalam iman, konsisten dalam hidup beriman kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu teman-teman yang berada di rumah silakan mempersiapkan persembahannya. Namun sebelum itu dengarkan nats persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Di bawah amanat nats ini, mari kita angkat pujian, "Betapa hatiku berterima kasih Yesus." Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat yang suci. Kami bersyukur ya Bapa atas segala firman-Mu yang telah kami sampaikan. Biarlah ini tidak berlalu sia-sia, tapi mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami masing-masing, supaya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, khususnya anak-anak muda, pemuda kelompok 1 Genesis, kami senantiasa konsisten di dalam menjalani kehidupan beriman kami di masa muda ini, dengan tetap memiliki komitmen dalam pengakuan dan penyerahan diri pada kekuasaan-Mu yang melingkupi keberadaan kami ya Bapa. Dan juga kami tetap berprinsip di dalam keyakinan hidup beriman kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami yakin Engkau akan menolong kami pribadi lepas pribadi. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, Engkau akan memberikan kami kemampuan agar kami menjalani keberadaan hidup kami, sehingga kami akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini ya Bapa, kami mendukung dalam doa-doa kami, khususnya bagi keberadaan bangsa negara kami di tengah pandemi COVID-19 nih ya Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami yang berjuang dengan segala daya dan upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 nih ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan kemampuan kepada mereka masing-masing ya Bapa. Engkau berkati para dokter, para medis, tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan wabah COVID-19 nih ya Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan di dalam mereka menjalankan tugas profesi mereka untuk menolong saudara kami yang telah terpapar positif COVID-19 ya Bapa, sehingga mereka senantiasa akan diselamatkan oleh Tuhan di dalam mereka menjalankan segala tugas dan pekerjaan mereka. Bagi saudara kami yang telah terpapar positif COVID-19 ya Bapa, yang saat ini terbaring di rumah dan di rumah-rumah sakit dimanapun mereka berada di negara kami ini ya Bapa, kiranya Engkau akan jamah Tuhan, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Kiranya obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi akan memulihkan kondisi tubuh mereka yang sakit saat ini ya Bapa. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena berpulangnya orang-orang yang
telah Engkau panggil dalam wabah ini ya Bapa, kiranya Engkau akan memberikan mereka penghiburan yang sejati yang datangnya daripada-Mu. Ya Bapa di surga, di kesempatan di malam hari ini, hamba-Mu berdoa juga bagi keberadaan teman-teman kami dalam komunitas pemuda kelompok 1 Genesis ini ya Bapa. Engkau mengetahui keberadaan mereka pribadi, lepas pribadi, pergumulan hidupnya mereka gumuli. Bagi teman-teman kami yang sakit pada saat ini dimanapun mereka berada, kiranya Engkau jamah Tuhan, pulihkan bagian tubuhnya mereka yang sakit, sehingga mereka akan disembuhkan oleh Tuhan melalui obat makanan minuman yang mereka konsumsi. Dan juga bagi teman-teman kami yang ditambahkan usianya setahun pada bulan Juni ini ya Bapa, kiranya Engkau akan memberi mereka umur panjang, kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kekuatan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka di masa-masa yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan biarlah segala cita-cita yang mereka rencanakan akan terwujud karena anugerah Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi keberadaan teman kami Yogi ya Bapa, yang saat ini berduka cita karena Engkau telah memanggil pulang Opa kekasih Bapak Petrus Kayupa ya Bapa. Kiranya Engkau akan memberikan penghiburan bagi sahabat kami bersama keluarga, dan biarlah mereka akan memperoleh penghiburan sejati yang dari Engkau. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan, suatu saat, suatu hari kelak, kami semua akan berjumpa dengan saudara kami di dalam kekekalan di surga yang mulia ya Bapa. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi keberadaan kami dalam komunitas organisasi pemuda kelompok 1 Genesis. Engkau berkati pengurus-pengurus yang telah Engkau pilih, yang dalam segala usaha dan kerja keras pada masa pandemi ini, mereka terus melaksanakan proses ibadah melalui online ini ya Bapa. Dan dalam segala rencana-rencana kedepannya Engkau berkati Saudara Andri Varian sebagai koordinator, dan juga sekretaris bendahara, dan juga bidang-bidang yang telah dibentuk untuk terus bekerja keras membangun keeksisan organisasi pemuda kelompok 1 Genesis ini ya Bapa. Sehingga pemuda kelompok 1 Genesis ini akan terus berkembang, makin maju, dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam organisasi ini kami yakin ya Bapa, kami datang berkumpul tempat ini untuk menyembah Engkau, dan biarlah nama-Mu yang akan dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Dan rencana untuk persiapan HUT Genesis yang ke-40 pada tanggal 23 Agustus 2020 ini ya Bapa, kiranya Engkau akan memberkati persiapan-persiapan yang ada, yang dilaksanakan oleh panitia yang telah dibentuk. Kiranya Engkau akan memberkati panitia-panitia ini ya Bapa, khususnya teman-teman kami yang telah memiliki hati untuk mengambil bagian dalam kepanitiaan ini. Kiranya Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka untuk menampilkan yang terbaik bagi Engkau dalam kegiatan nanti ya Bapa. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa ya Bapa bagi keberadaan kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati kami satu persatu ya Bapa. Engkau memberkati teman-teman kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online pada malam hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati mereka dengan berkat yang melimpah ya Bapa. Ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa-dosa pelanggaran kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Hiduplah berkasih kasihan di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah telah selesai, teman-teman saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Info bagi teman-teman pada malam hari ini, yang pertama bagi teman-teman yang rindu mengumpulkan persembahan, silakan mengumpulkan persembahan teman-teman pada saudari Stella. Yang kedua adalah dukung kami Pemuda Genesis dengan cara like, subscribe akun YouTube Genesis dan follow Instagram pemudagenesis.id. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga melalui firman pada malam hari ini teman-teman mendapatkan berkat dan sukacita yang penuh. Dan kami mengucapkan sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Dadah! Suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus.